Halo sahabat wisdom, jumpa lagi dengan saya di channel Matias Putra. Apa kabar? Dan saya berharap Anda dalam keadaan sehat-sehat. Dan pertama-tama ini kebetulan bagi saudara kita yang Muslim sedang menyambut bulan suci Ramadan, dan semoga Anda bisa melewatinya dengan baik dan sukses dan bertahan di dalam segala godaan dan pencobaan tentunya. Ya, oke. Jadi buat sahabat-sahabat wisdom yang lain yang pertama kali hadir di channel saya, Anda boleh subscribe jika Anda tidak keberatan, dan Anda bisa melihat untuk wisdom-wisdom yang sebelum-sebelumnya ada di sebelah kanan. Anda memandang laptop ini ada huruf kayak tanda seru atau I, Anda boleh klik di situ dan itu adalah deretan wisdom-wisdom sebelumnya. Baik, teman-teman, hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat penting dan sangat esensial dan menarik saya rasa, ya. Di mana kita lihat dewasa ini sudah ada begitu banyak orang sudah tidak tahu, tidak kenal, bahkan tidak mengakui tentang keberadaan Tuhan atau pencipta itu sendiri. Jadi saya sengaja membuat wisdom ini oleh karena uh, channel-channel saya beberapa kali dikomentari tentang orang yang menyangkal adanya Tuhan, dan mereka sengaja menantang, ayo kalau memang ada, temukan saya dengan pencipta atau Tuhan itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah, benarkah Tuhan itu ada? Kalau ada, bagaimana sih, seperti apa, ya kan? Jangan hanya menghayal, jangan hanya mengaku-ngaku saja, kan begitu, ya kan? Nah, hari-hari ini kita melihat ada banyak pemikiran yang cenderung bahkan eh, menganggap dirinya itu adalah Tuhan oleh karena dia memiliki sesuatu, misalnya dalam hal material, misalnya kekayaan, sehingga dia berpikir bahwa dengan kekayaan itulah dia menguasai dalam hidup ini. Sehingga kita tidak heran kita melihat kan beberapa waktu lalu yang sampai saat ini masih berlangsung di dalam kasus tentang Mario yang menganiaya si David itu, sampai dia berani mengatakan saya tidak takut matiin anak orang. Oleh karena apa? Oleh karena dia merasa di belakang dia itu ada papanya yang sangat kaya, ya, ketahuan saat ini ya, hartanya begitu banyak itu kan. Nah, dia merasa bahwa dengan itu, ya, nggak ada yang bisa menyentuh dia, termasuk hukum, termasuk aparat, ya kan. Tapi dia salah ini, salah menduga. Hari ini dia mulai menyesal begitu, ya, masih di dalam tahanan gitu. Nah, teman-teman, nah itulah ada orang merasa bahwa dia punya pendidikannya tinggi, ya. Saya juga ada teman, dia sekolah sampai ke luar negeri, ke Amerika, ya kan, S1, S2, S3, ya kan, sampai panggil profesor begitu. Nah, sehingga dia tidak percaya keberadaannya adanya Tuhan begitu, ya kan. Jadi dia anggap bahwa segala sesuatu itu kebetulan. Nah, kembali lagi pertanyaan, menurut Anda bagaimana? Kalau Anda menganggap Tuhan itu ada apa enggak ada? Kalau ada, ya seperti apa gitu kan? Nah, bagaimana kita membuktikan, ya kan? Oke. Nah, teman-teman, saya pernah mendengar ada seorang profesor fisika, ya. Jadi dia sangat ahli di Amerika, tetapi dalam pemikiran adalah ateisme, ya. Jadi sehingga dia merasa dirinya pintar dan ilmunya dengan ilmunya yang luar biasa, dan dia mengatakan bahwa tidak ada Tuhan. Jadi segala sesuatu itu terjadi sebuah kebetulan. Nah, statementnya seperti ini, lalu satu kali didatangin oleh seorang wartawan ke rumahnya, ya. Ketika si wartawan ini sampai ke rumahnya, dia lihat di depan rumah dia itu ternyata ada kayak sejenis pola dunia begitu, lalu ada patung yang sangat sangat menarik, ya, antik itu. Lalu si wartawan ini ketika bertemu sama sang profesor ini, dia tanya, itu yang di depan bagus sekali, itu tahu-tahu muncul begitu saja ya? Wartawan ini
Lalu sang profesor bilang, mana mungkin bisa mendadak muncul begitu saja, ya kan? Itu saya yang buat, saya yang berkarya begitu. Masa, kata si wartawan ini. Bukannya itu bisa muncul kebetulan begitu? Mana ada bisa muncul kebetulan begitu. Nah, lalu si wartawan ini pinter ya, dia balikin. Nah, kalau hal yang kecil saja patung itu nggak bisa kebetulan, bagaimana kehidupan dunia ini tanpa adanya pencipta atau Tuhan bisa muncul begitu saja gitu loh kan. Nah, profesor ini mulai mikir kan, dan akhirnya dia mulai merasa malu sama wartawan ini, ya kan. Nah, teman-teman, itu salah satu cara adalah bagaimana kita melihat tentang keberadaan Tuhan. Itu adalah dari dua hal ya. Yang pertama, ada satu hal yang menarik, saya bacain satu kitab wisdom yang mengatakan bahwa pada mulanya ya, Tuhan atau Allah itu menciptakan langit dan bumi. Jadi dalam kitab pertama menulis begitu. Nah, itu menarik ya. Teman-teman, nanti saya akan membuat ke depan tentang seri-seri tentang penciptaan dari Tuhan. Oke. Nah, ingat, berarti ada yang mencipta. Nah, sehingga dikatakan begini, Tuhan menyatakan dirinya. Kalau dia menyatakan diri secara fisik, siapakah Anda? Anda ini adalah, Anda dan saya adalah makhluk ciptaan. Bahkan alam semesta ini adalah makhluk ciptaan. Betapa kecilnya kita dibandingkan pencipta. Lalu kita menantang Tuhan itu, di mana engkau? Kalau Tuhan hadir, ya manusia itu mati itu. Kenapa? Karena Tuhan itu maha kudus dan kita ini adalah najis ya di hadapan Tuhan ya. Kita tidak bisa itu. Kita lihat terangnya saja itu kita sudah mati. Nah, sehingga dikatakan bahwa Allah menyatakan diri adalah lewat namanya penyataan umum, atau kita melihat hasil ciptaannya. Apa hasil ciptaannya? Ya, teman-teman lihat kan tadi dikatakan bahwa kita bisa menginjak bumi ini, kita bisa menikmati matahari ya, nah, ini ya, alam semesta ini ya. Dan segala uh, bintang-bintang di langit dan semua benda-benda yang ada di angkasa itu mereka itu tidak ada tali yang gantung, tidak ada yang ini, semua begitu saja. Tapi ya Anda lihat itu aja, itu ya apa, nggak usah lihat terlalu jauh, salah satu Bima Sakti Sakti ya gitu ya yang kita diami ini salah satu di bumi, itu sudah tak terhitung ya banyaknya benda-benda di langit kan. Dan kita melihat planet-planet bagaimana bisa mengelilingi matahari yang sebagai pusat penerangnya. Lalu, ya kan, masing-masing memiliki gravitasi untuk saling tarik menarik. Dan herannya adalah kita melihat bahwa tidak tidak ada yang bergeser dari porosnya ya, mereka bisa berputar, mereka berjalan loh ya, bukan diam saja ya kan. Dan itu sebabnya bumi itu terus berputar ya. Nah, berputar pada porosnya, dan dia juga berputar mengelilingi matahari dalam setahun. Nah, sehingga kita melihat ini unik, kalau tidak ada yang luar biasa makhluk yang mengaturnya, apa nggak berantakan, apa nggak tabrakan begitu, iya kan? Nah, kalau Anda mau coba Anda ambil itu apa lato-lato itu ya, coba ya, bisa nggak dua itu tanpa bertabrakan itu, ya kan? Nah, itu masalahnya ya. Nah, sehingga kita melihat dari sini teman-teman hasil ciptaannya ya, bagaimana kita melihat misalnya tumbuh-tumbuhan itu bertumbuh dari pohon ya kan, dari kecil sampai besar. Nah, sekarang sepintar-pintarnya ilmu pengetahuan sampai hari ini saya belum pernah melihat ada manusia yang bisa menciptakan tumbuh-tumbuhan secara hidup ya. Kalau dibuat-buat dari plastik ya kan, dibuat-buat itu tentu banyak ya kan, tetapi belum bisa gitu. Itu hal yang sangat gampang saja ya kan. Nah, bunga yang kecil ya, ada nggak manusia yang bisa menciptakan ya kan? Kalau mau ngubah ada ya, atau binatang begitu. Kalau mau ngubah iya ya, ada yang namanya di cloning dan sebagainya. Itu kan ambil yang ada diubah, ya kan. Nah, tetapi yang mencipta itu bukan manusia. Nah, harusnya kita mulai menyadari dengan hal ini. Jadi jangan berpikir kita hanya apa ya, terlalu sempit hanya berpatokan pada uang yang kita punya ya, lalu punya backingan, lalu kita merasa kita seperti berkuasa seperti Tuhan. Itu bodoh sekali gitu ya. Kita sebagai manusia, oleh karena kita ini sangat rentan, hidup kita hanya sementara. Oleh sebab itu, ayo mari kembali kepada sebuah wisdom. Mari kita
Kalau Anda merasa bahwa diri Anda itu belum menemukan Tuhan, carilah ya selama Tuhan itu berkenan. Kan ada bisa ngomong seperti itu, ya kan? Dan carilah Tuhan ya selama masih ada kesempatan, ya kan? Dan kita tahu hari-hari ini kita melihat ya di dalam wisdom-wisdom saya sebelumnya tentang banyak berbicara tentang gejala-gejala dunia kiamat. Oke, teman-teman, semoga wisdom kali ini ya kita bisa mulai mengingatkan kita untuk bahwa keberadaan yang kita nikmati ya udara, matahari dan lain sebagainya yang menyangkut tentang kehidupan makhluk hidup di bumi ada yang membuatnya. Artinya ada yang menciptakannya. Jadi kita tidak bisa nyangkali hal itu. Oke. Jadi semoga wisdom ini berguna dan nantikan wisdom-wisdom saya berikutnya. Saya akan menunjukkan satu persatu tentang bagaimana karya Tuhan begitu nyata dalam hidup ini. Oke, salam sehat dan sekali lagi bagi saudara kita yang beragama Muslim, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan ini. Oke, salam sukses dan salam wisdom buat kita semua.